Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Bahaul Labib, Selin Aliza Agustin, Albila Tiara, dan Silma Ulkiatul Mastika akan memberikan penjelasan tentang tipe-tipe dakwah dalam komunikasi lintas budaya. Selamat menyimak ya. Oke, yang pertama, dakwah lintas budaya merupakan sebuah proses dakwah yang mempertimbangkan keberagaman budaya antara dai dan mat'u. Dalam dakwah lintas budaya, keberagaman merupakan tantangan bagi dai supaya mampu meramu pesan-pesan dakwah yang lebih bijaksana dengan mempertimbangkan kondisi positif budaya mat'u, termasuk memperhatikan media dan metode yang dianggap bisa mendekatkan antara dai dan mat'u. Tipe dakwah dalam komunikasi lintas budaya. Dakwah merupakan bagian dari proses komunikasi yang terdiri dari mad'u, dai, dan pesan yang disampaikan. Dakwah dalam komunikasi terdiri dari 7 tipe dakwah, antara lain: yang pertama ada dakwah nafsiyah atau komunikasi interpersonal. Dakwah tipe ini dilakukan kepada diri sendiri. Dakwah nafsiyah merupakan hubungan komunikasi antara jiwa seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan membina diri dai secara Islami. Proses dakwahnya terjadi pada diri pribadi seseorang, berdimensi personal, dan harus menempati posisi awal dalam pembahasan dakwah Islamiyah. Tipe yang kedua ada dakwah fardiyah, komunikasi antarpersonal. Dakwah fardiyah adalah ajakan atau seruan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan seorang dai kepada orang lain atau mad'u secara perseorangan dengan tujuan memindahkannya kepada yang lebih baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dakwah tipe ini ada dua hal yang penting dan mesti diperhatikan ketika menjelaskan tentang hubungan. Pertama, hubungan antar pribadi dilakukan secara face to face. Kedua, hubungan antar pribadi sangat luas dan mendalam. Tipe yang ketiga ada dakwah VR atau dakwah kelompok. Dakwah VR adalah dakwah yang dilakukan seseorang dai terhadap kelompok kecil dalam suasana tatap muka. Bisa berdialog serta respon mad'u terhadap dai dan pesan dakwah yang disampaikan dapat diketahui seketika. Term VR diadopsi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 249, termasuk dakwah VR diantaranya dakwah dalam lingkungan keluarga atau usroh, sekolah atau madrasah, majelis taklim, pesantren atau ma'had, dan pertemuan atau majelis lainnya. Selanjutnya yang keempat ada dakwah hizbiyah atau komunikasi organisasi. Pada level ini, para dai melakukan dakwah kepada kelompok tertentu yang terorganisasi di mana jumlah mad'unya lebih banyak dari dakwah fi'ah. Dalam ilmu komunikasi disebut sebagai komunikasi kelompok besar atau organisasi. Yang kelima ada dakwah ummah atau komunikasi massa. Dakwah dalam tingkatan ini yaitu dakwah yang dilakukan dai kepada masyarakat umum baik menggunakan media massa atau tidak seperti media cetak, elektronik namun bersifat monologis. Dalam konteks komunikasi disebut komunikasi massa. Selanjutnya yang keenam ada dakwah qobailiyah atau komunikasi antar budaya. Dalam dakwah ini dilakukan para dai kepada mad'u, namun antara keduanya berlainan suku akan tetapi masih dalam satu kesatuan bangsa. Dalam ilmu komunikasi disebut sebagai komunikasi antar budaya, sehingga keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya proses komunikasi antara dai dan mad'u yang berlainan budaya, sehingga keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Dakwah level ini menuntut seseorang dai untuk berusaha memahami budaya mad'unya agar tidak terjadi miskomunikasi antara kedua belah pihak.
Yang terakhir, ada dakwah syu'ubiyah atau komunikasi internasional. Dakwah level ini yaitu dakwah yang dilakukan seorang dai kepada mad'u yang berlainan suku, bangsa, dan budaya, namun tidak dalam satu wilayah bangsa. Dalam ilmu komunikasi disebut komunikasi internasional. Dalam konteks ini biasanya disebut komunikasi politik. Sedangkan komunikasi politik adalah pesan-pesan yang disampaikan komunikan atau dai dalam masalah politik baik secara langsung maupun tidak langsung kepada komunikan atau kepada masyarakat luas, baik secara tatap muka maupun melalui media massa. Dari ketujuh level dakwah di atas, maka disinilah perlunya seorang dai menguasai medan dakwah. Dalam kaitan dengan konteks ini, salah satu teori yang tepat digunakan oleh seorang dai untuk membaca realitas umat sebagai sasaran dakwah adalah teori medan dakwah. Teori ini didasarkan pada pengalaman dakwah para nabi dan rasul. Nah, meskipun kondisi sosialnya berbeda dengan kondisi yang sekarang, namun secara substansial medan dakwah Rasulullah memiliki kesamaan dengan medan dakwah yang sekarang ini. Karenanya, dengan kesadaran ini, para dai dalam menggerakkan dakwah di lapangan tetap harus cermat dalam memahami kondisi medan dakwah yang mereka hadapi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.